Wal qaidatu, qawaid itu jamak daripada qaidah. Qaidah itu apa? Wal qaidatu qadiyatun kulliyatun yata'arrafu minha ahkamu juz'iyatiha. Qaidah itu adalah persoalan yang bersifat universal yang dapat diketahui dari qadiyah kulliyah itu apa hukum-hukum juz'i-juz'inya qadiyah. Qaidah itu adalah persoalan yang bersifat universal kulliyah yang dari hal yang universal itu dapat diketahui hukum-hukum juz'i-juz'inya. Kulli itu punya juz'i ya kan. Kalau kullun punya afrad ya kan? Ada kullun, ada kulliyun ya kan? Apa perbedaan antara ahad dan wahid? Allahu al-ahadu al-wahid ya kan? Kalau diterjemahkan bermakna maha satu, maha esa. Apa bedanya ahad dan wahid? Allahu ahad, Allahu wahid. Allahu ahad artinya Allahu lam yakun juz'an, lam yakun kullan lahu ajza'un. Allah itu bukan barang kullun yang memiliki ajza ya kan. Wahid apa artinya? Allah lam yakun kulliyan lahu juz'iyat. Juz dan juz'iyat itu beda ya. Allah itu kalau selain Allah kan tersusun dari partikel-partikel ya kan, tersusun dari atom dan seterusnya. Allah Ta'ala itu tidak, Allah Ta'ala itu ahad ya kan? Orang yang bernama Zaid, Zaid itu adalah kullun ya kan. Berhubung Zaid itu kullun maka memiliki ajza. Ada matanya, ada kakinya, itu yang besar-besar ya kan. Itu kullun. Allah itu bukan kullun. Kalau Allah kullun berarti kan punya ajza ya kan. Allah bukan kulliyun. Kalau Allah itu kulliyun kan berarti punya juz'iyat ya kan. Punya afrad. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, itu namanya bukan kulli. Qaidah adalah qadiyah kulliyah, suatu hal yang bersifat kulliyah. Kalau bersifat kulliyah berarti punya juz'iyat ya kan, punya juz'iyat. Seperti kata-kata al-insan. Al-insan itu kan kulli ya. Kulli, karena kulli punya juz'iyat. Dalam kata lain juz'iyat itu adalah afrad ya kan. Ada Muhammad, ada Zaid, ada Fatimah, ada Aisyah, itu adalah kulliyat, juz'iyat daripada insan. Qaidah adalah suatu hal yang universal. Yang dari kaidah universal itu dapat diketahui hukum-hukum juz'i-juz'inya ya kan? Hukum juz'i-juz'inya. Nahu seperti contohnya kaidah ini, al-amru lil wujubi haqiqatan. Amar adalah menunjukkan wujub secara hakiki dengan sebenar-benarnya. Ini kan kaidah kan. Al-amru lil wujubi haqiqatan. Al-amru lil wujubi ini kan qadiyah kulliyah ya kan. Di bawahnya bernaung beberapa juz'iyat ya kan, juz'iyat. Itu amar, itu juz'iyatnya kan. Dari kaidah al-amru lil wujub dapat diketahui status hukum daripada juz'i-juz'inya ya kan. Status hukum dapat diketahui, status hukum juz'i-juz'inya dapat diketahui dari kaidah kulliyah itu.
Ini contohnya kaidah. Contoh lagi, wal ilmu sabitun lillahi ta'ala. Ilmu adalah tetap bagi Allah Ta'ala. Ini contohnya. Al-amru lil wujub, ini contohnya kaidah dalam usulul fikih. Al-ilmu sabitun lillahi ta'ala, contohnya kaidah dalam usuluddin. Al-ilmu sabitun lillah, ini adalah qadiyah kulliyah. Wal qati'atu bima'na al-maqtu'i biha. Qati'ah sebagai mufrad daripada qawati itu adalah dengan makna maqtu' biha. Jadi kalau ada pernyataan qaidatun qati'atun, maka maksudnya adalah qaidatun maqtu'un biha, ya kan? Qaidah qati'ah, kaidah yang memastikan. Tapi maksudnya adalah kaidah yang maqtu'un biha, yang diyakini, dipastikan. Apakah berarti isim fa'il bermakna isim maf'ul? Kalau dikatakan isim fa'il bermakna isim maf'ul, berarti ini adalah majaz fil musnad, ya kan? Majaz fil musnad. Hadhil qaidatu qati'atun. Kaidah ini adalah qati'ah. Maksudnya hadhil qaidatu maqtu'un biha. Qati'ah itu kan musnad, saudara, ya kan? Al-qaidatu musnad ilaih. Kalau diartikan bahwa ini adalah isim fa'il bermakna isim maf'ul, berarti ini adalah majaz fil musnad, ya kan? Tapi musannif Kisari menjelaskan min isnadi ma'adil fa'il dan ilal maf'uli bihi, merupakan bagian dari menyandarkan sesuatu yang miliknya fa'il disandarkan kepada maf'ul bihi. Kalau melihat ini berarti majaznya fil isnad, ya kan? Isnad. Isnad itu susunan dari musnad dan musnad ilaih, kan? Zaidun qaimun, zaidun itu qaimun itu musnad, ya kan? Susunan antara zaidun qaimun itu namanya isnad. Majaz itu ada kalanya majaz fil isnad, ada kalanya majaz fil musnad, ada kalanya majaz fil musnad ilaih. Pernyataan bahwa qati'ah bermakna maqtu' biha seolah-olah ini adalah majaz fil musnad, ya kan? Tapi pernyataan kemudian min isnadi ma'adil fa'ilil maf'ilal maf'uli bihi, ini mengisyaratkan bahwa majaznya majaz fil isnad. Fil isnad. Ambata ar-rabi'u al-baqlah. Artinya musim semi menumbuhkan sayur mayur. Ini kan majaz fil isnad. Yang punya sifat imbat itu kan Allah, ya kan? Tapi sekarang disandarkan imbat itu kepada Rabi, ya kan? Dimula basati al-fi'li lahuma, karena berkaitannya fi'il, perbuatan atau kejadian lahuma bagi fa'il dan maf'ul bih. Fi'il itu kan tidak hanya berkaitan dengan fa'il, akan tetapi fi'il itu juga berkaitan dengan maf'ul bihi, kan? Ada perbuatan, siapa pelakunya dan siapa yang menjadi objek perbuatan, gitu. Dimula basatil fi'li lahuma, karena berkaitannya kejadian berkaitan dengan fa'il dan maf'ul bihi. Daraba Zaidun amron, darbu itu berkaitan dengan Zaidun dan berkaitan dengan amron, ya kan? Zaid sebagai dharib, Amr sebagai madrub, ya kan? Jadi jam'ul jawami ini tampil dengan membawa kaidah-kaidah yang qat'i, baik dalam bidang usul fikih maupun usuluddin, ya kan?
al-ati min fannail usuli, ya kan, bil qawaidi al-qawati. Wal qat'u bil qawaidi bi qat'iyati adillatiha. Adapun qat'inya kaidah-kaidah, kok bisa dari mana lahirnya kaidah-kaidah qat'i itu? Wal qat'u bil qawaidi, adapun qat'inya suatu qawaid adalah bi qat'iyati adillatiha, adalah dengan sebab qat'inya dalil-dalilnya qawaid. Jadi qat'i tidaknya kaidah itu tergantung dalilnya, ya. Jadi kaidah memerlukan dalil, ya kan? Kaidah memerlukan, kaidah itu akan menjadi kaidah qat'iyah kalau dalilnya qat'i. Wal qat'u bil qawaidi bi qat'iyati adillatiha. Adapun qat'inya kaidah-kaidah adalah dengan sebab qat'inya dalil-dalilnya qawaid. Al-mubayyanati fi mahalliha, yang akan dijelaskan apa adillah di dalam tempat-tempatnya adillah. Di mana itu dijelaskan tentang dalil-dalilnya qawaid? Ya, ada tempatnya nanti itu. Kal akli, seperti dalil akal, dalil akli, ya. Seperti dalil akal. Al-muthbiti lil ilmi wal qudrati lillahi ta'ala, seperti dalil akal yang menetapkan kaidah tentang ilmunya Allah dan tentang kudrahnya Allah. Ini maksudnya. Seperti dalil akal yang menetapkan kaidah menyangkut ilmunya Allah dan kudrahnya Allah. Allahu alimun, Allahu qadirun, kan bisa kaidah, ya. Apa dalilnya? Itu kaidah itu, ya. Kaidah yang mengatakan al ilmu sabitun lillah, al qudratu sabitatun lillah. Kaidah ini adalah qat'i. Kok qat'i? Karena dalilnya qat'i. Dalilnya berupa dalil akal. Artinya mustahil menurut akal kalau Allah Ta'ala itu tidak alim, kalau Allah Ta'ala tidak punya sifat ilmu atau tidak punya sifat qudrat. Al-ilmu sabitun lillah, al-qudratu sabitatun lillah. Dua kaidah ini dalilnya adalah dalil akal, ya kan? Akal ini merupakan dalilul adillah, dalilnya dalil, ya kan? Dalilnya dalil ini adalah dalil akal. Apa yang disebut dengan dalil-dalil nakli, Quran dan hadis itu, ya kembalinya kepada dalil akal, ya kan? Kita akan percaya bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu dalil, ya kan? Tapi agar supaya Al-Quran itu menjadi dalil, kita harus iman dulu bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, kan? Harus tahu dulu, kan? Harus iman dulu kepada bahwa Muhammad utusan Allah, ya. Dari mana kita tahu bahwa Muhammad utusan Allah? Dengan adanya mukjizat. Kemudian kenabian Muhammad masih menunggu adanya iman kepada Allah, kan? Jadi iman kepada Allah dulu. Setelah iman kepada Allah, iman bahwa Muhammad utusan Allah. Setelah itu kita iman bahwa Al-Quran yang dibawa Muhammad itu datangnya dari Allah. Ini kan akal kekafi sebenarnya. Untuk iman kepada Allah kan memerlukan akal, ya kan? Memerlukan akal. Terkecuali bagi kaum sufi yang imannya bukan iman argumentatif, bukan iman burhani, tapi iman wujdani. Orang-orang sufi kan tak putus dalil. Kok tahu Allah Ta'ala ada? Kalau selain orang-orang sufi kan menjadikan alam ini sebagai dalilnya, ya kan? Tapi orang-orang sufi tak memerlukan itu. Karena orang yang memerlukan dalil adalah orang yang tak melihat, kan? Kok tahu kamu bapaknya datang? Apa dalilnya? Itu sepedanya ada di depan madrasah. Perlu dalil, ya kan?
Lain dengan pertanyaan, kok tahu kamu bapaknya datang? Saya ketemu ini. Tahu saja dia kan. Seperti dalil akal yang menetapkan dua kaidah terkait dengan kudrahnya Allah dan ilmunya Allah. Wanususi, dan seperti dalil-dalil nas, ini diatofkan kepada kal akli ya. Seperti dalil-dalil nas, wal ijma'i, dan dalil ijma', al-muthbitati lil ba'thi wal hisabi, yang menetapkan adanya kebangkitan kembali dan adanya hisab. Ini dalil nakli sudah saudara ya. Kita percaya bahwa nanti akan ada kebangkitan kembali. Ini tak akal tak bisa digunakan ini sudah. Kok tahu bahwa nanti ada kiamat? Ya kan berita dari Quran ya kan. Quran. Setelah percaya bahwa Al-Quran dari Allah kan. Tapi ilmu pengetahuan sudah memprediksi bahwa pada saatnya alam ini akan hancur kan. Ilmu pengetahuan. Karena mereka tahu alam ini ada awalnya, maka pasti ada akhirnya. Jadi dalilnya kaidah itu ada kalanya dalil akal, seperti contoh tadi. Ada berupa dalilnya nas, ada kalanya berupa ijma'. Wa nususi wal ijma'i. Wa ka ijma'is sahabati, dan seperti ijma'nya para sahabat. Al-muthbiti li hujjiyatil qiyasi wa khabaril wahidi, yang menetapkan ijma'nya para sahabat akan kehujahan qiyas dan khabar wahid, hadis ahad. Al-qiyasu hujjatun, ini kan kaidah ya. Wa khabarul wahid hujjatun, ini kan kaidah. Kaidah ini mana dalilnya? Kaidah yang mengatakan qiyas itu hujjah dan bahwa hadis ahad itu hujjah, apa dalilnya? Dalilnya adalah ijma' sahabat. Ya kan? Ijma' yang mana itu? Haitsu amila katsirun minhum bihima, di mana mengamalkan apa banyak para sahabat, orang banyak dari kalangan sahabat mengamalkan bihima dengan qiyas dan khabar wahid. Banyak dari para sahabat yang mengamalkan qiyas dan khabar wahid syai'an, dalam keadaan populer ya, terkenal, diketahui secara luas. Ma'asukutil bagina, sementara yang lain itu sukut. Betapa banyak para sahabat itu yang mengamalkan qiyas, betapa banyak para sahabat yang menggunakan khabar wahid. Dan pengamalan para sahabat itu bukan sembunyi-sembunyi, diketahui oleh yang lain. Sementara yang lain itu sukut saja. Alladhi sukut, jangan, ini sifat dari sukut. Huwa yang ada pun lagi fi misli dzalika, dalam hal yang seperti itu, yakni dalam hal seperti qiyas dan khabar wahid. Alladhi sukut, yang mana sukutnya para sahabat dalam hal yang seperti itu, minal usulil amati, sebagai bagian dari prinsip-prinsip umum. Khabar wahid, qiyas itu kan bagian daripada usul ammah ya. Yang mana adapun sukutnya para sahabat menyangkut hal yang seperti itu, ifakun adalah merupakan persetujuan adatan secara adat ya. Kalau mereka tak berkomentar, maka secara adat itu adalah wifak, persetujuan. Ini dalilnya, berarti ijma' sukuti dalilnya. Kalau mencari ijma' yang benar-benar ijma' sulit saudara ya. Yang banyak itu adalah ittifaqul aksar ma'a mukhalafatil aqal. Ijma'nya mayoritas ya kan, itu yang banyak.
Maka sampai sekarang ijma'nya mayoritas, ittifaqul aksar itu dijadikan acuan demokrasi, ya kan? Mayoritas, ya kan? Kalau cari yang benar-benar itu sulit. Maka yang digunakan adalah ittifaqul aksar. Yang dijadikan acuan adalah sautul aksari, ya, suara mayoritas. Tapi suara mayoritas itu tidak menyangkut hal-hal yang haram dan haram. Pakai voting apa halal apa haram tak bisa itu, ya kan? Tahu sahabatul masail langsung voting, tak bisa. Jadi al-amalu bisautil aksari, ya, mengamalkan suara mayoritas itu bukan menyangkut itu, saudara, tapi menyangkut hal-hal yang bersifat keduniaan, bersifat politik, ya kan? Bisa itu. Wa fi ma dzakarahu minal usuli qawaid qawati'ah taglibun. Ialah di dalam apa yang menyebutkan siapa musannifhu kepada yakni dari usul-usul yang berbunyi qawaid qawati, taglibun adapun taglib. Taglib ini apa? Generalisasi, kan? Generalisasi. Musannif mengatakan jam'ul jawami ini menampilkan kaidah-kaidah qat'i, ya kan? Seolah-olah jam'ul jawami ini isinya kaidah-kaidah yang qat'i itu, kan? Tapi sesungguhnya adalah taglib itu generalisasi sesungguhnya. Taglib. Kenapa dikatakan taglib? Fa inna min usulul fikih ma laysa biqat'iyyin. Karena ialah di antara usul-usul fikih adapun sesuatu yang tidak qat'i. Karena ada masalah-masalah usul fikih yang tidak qat'i, ada itu. Kalau dikatakan qat'i di sini berarti taglib, kebanyakan qat'i itu, ya. Contohnya usul fikih yang tidak qat'i kahujjiyatil istishabi wa mafhumil mukhalafati, seperti tentang kehujjahan istishab dan mafhum mukhalafah. Karena tidak qat'i, para ulama berbeda pendapat tentang mafhum mukhalafah. Dikatakan taglib karena usul fikih ada yang tidak qat'i. Wa min usulid dini ma laysa biqaidatin. Dan ialah di antara usuluddin adapun sesuatu yang bukan berupa kaidah. Ini taglib juga, ya kan? Tidak semua persoalan usuluddin berupa kaidah, ada yang bukan kaidah. Kalau dikatakan tampil dengan kaidah-kaidah, seolah-olah seluruhnya kaidah, ya kan? Padahal min usuluddin ma laysa biqaidatin. Contohnya ka'ikidati annallaha mawjudun. Seperti kaidah maksudnya. Seperti kaidah bahwa Allahu mawjud. Ini kan kaidah, ya? Bukan kaidah. Ka'ikidati annallaha mawjudun, seperti keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Ini kan bukan kaidah ini. Ini adalah mas'alatun min masaili usuluddin, tapi laisat biqaidatin, ya kan? Seperti keyakinan kita bahwa Allah Ta'ala itu ada, itu bukan kaidah. Kenapa? Karena keluar dari definisinya kaidah. Kaidah tadi qadiyatun kulliyatun yata'arrafu biha ahkamu juz'iyatiha. Wa annahu laisa bikadza, dan seperti keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu tidak demikian. Mimma sayati, dari hal-hal yang akan datang. Jadi perkataan kimusannif qawaid qawati itu adalah taglib. Alasannya karena kaidah usul fikih banyak yang tidak qat'i. Dan persoalan usuluddin banyak yang bukan berupa kaidah-kaidah.
Al-balighi minal ihatatu bil aslaini mabalawa dawil jiddi wat tasmir. Ini sifat yang kedua dari jam'ul jawami. Sifat yang pertama al-ati min fannail usuli bil qawaidil qawati, itu sifat yang pertama. Yang kedua al-balighi, yang sampai apa jam'ul jawami, minal ihatati bil aslai, di dalam hal mencakupnya kepada dua asal, dalam hal mencakupnya kepada dua asal, maksudnya usul fikih dan usuluddin ya. Lam yakul usulaini, kiwasanib tidak bilang usulaini. Kenapa kok tak pakai ini saja? Al-balighi minal ihatati bil usulaini, ya kan? Yang sampai apa jam'ul jawami dalam mencakupnya terhadap usuluddin dan usulul fikih. Kenapa musannif tidak bilang usulaini alladhi huwa al-aslu, yang mana usulaini itu adalah yang asal. Alasannya isaron litafsifi min ghairi ilbasin, memilih yang ringan, memilih meringankan tanpa ada kekaburan. Kan lebih ringan aslaini daripada usulaini. Kira-kira lebih gampang yang mana? Aslaini ya. Al-balighi minal ihatati bil aslaini, yang sampai apa jam'ul jawami dalam soal mencakupnya kepada usul fikih dan usuluddin, sampai mablawa dawil jiddi, sebagaimana sampainya orang-orang yang punya kesungguhan. Mablaw ini adalah masdar mimi, ya kan? Jadi bermakna bulu, balawa, ya buluwu, buluwan wa mablawan. Mablawa dawil jiddi, seperti sampainya orang-orang yang punya kesungguhan, bikasril jimi, dengan kasranya jim, jiddi. Ada yang membaca jaddi, ya kan? Wala yanfa'u jaddi minkan jadduhu ini. Aibudu ashabil ijtihadi, artinya seperti sampainya orang-orang yang punya kesungguhan, wat tasmiri, dan kesungguhan, mintilkan ihatoti, dalam hal mencakupnya itu. Apa artinya ini saudara? Sifat yang kedua daripada jam'ul jawami, al-balighi, yang sampai apa jam'ul jawami, minal ihatati bil aslain, di dalam hal mencakupnya kepada dua usul, sampai seperti sampainya orang-orang yang punya kesungguhan dan kesungguhan. Artinya jam'ul jawami ini adalah muhitun bil aslain, ya. Bahwa kitab jam'ul jawami ini mencakup mengcover dua bidang usul fikih dan usuluddin. Mencakupnya jam'ul jawami terhadap dua usul itu mencapai tingkatan yang paling tinggi. Mencapai tingkatan yang paling tinggi. Sehingga dikatakan kitab jam'ul jawami dalam hal mencakupnya kepada usul fikih dan usuluddin sama seperti pencapaian orang-orang yang punya kesungguhan. Tapi maksudnya jam'ul jawami ini meliputi usul fikih dan usuluddin, dan cara meliputinya benar-benar sampai pada batas yang paling tinggi. Itu maksudnya itu. Yang sampai apa jam'ul jawami dalam hal mencakupnya kepada usul fikih dan usuluddin sama seperti pencapaian orang-orang yang punya kesungguhan. Bisa dipahami? Ini sifat jam'ul jawami yang kedua. Al-warid, yang datang apa jam'ul jawami, ayil ja'i, yang datang. Masa jam'ul jawami datang? Nanti ada soal ya. Yang datang min zuha imiati musannafin, dari sekitar 100 musannaf, 100 kitab karangan.
min zuhai mi'ati musannafin, dari sekitar 100 karangan. Referensinya banyak ya, tapi lebih banyak dokter-dokter sekarang referensinya itu. Lafal zuha bi dhammiz zai, dengan dhamanya zai, zuha, wal maddi, dan dibaca panjang zuha ay qadriha, min zuha mi'ati musannafin ay min qadri mi'ati musannafin, ya kan, takriban kira-kira. Yang datang apa jam'ul jawami, dari sekitar 100 kitab karangan sebagai kitab rujukan, ya kan. Min zahautuhu bikada, kata zuha itu diambil dari kata zahautuhu bikada. Zaha yazhu, ya kan. Ay hazartuhu bikada, aku menerka, aku menerkanya dengan demikian. Menerka, ya, apa menerka itu? Mengira, menebak, ya kan. Hakahu as-Sawali zuha'u, berarti ini kan nakis waw, ya kan. Zahautuhu, zahayazhu, sama dengan wazayawz, nakis waw. Kudibatil wawu hamzatan, wawunya ditukar hamzah, ya kan. Berarti zuha'an asalnya zuhawan, ya kan. Kenapa wawu harus ditukar kepada hamzah? Ditatorrufiha, karena minggirnya wawu. Salana tibi badang kirpengkir. Artinya diwukuiha fit torof, ya kan, karena wawu jatuh di ujung. Isra alifin zaidatin, jatuh sesudah alif zaidah. Zuha alifnya kan alif zaidah itu. Kalau zaidah karena di madinya ada zuha zahawa asalnya. Kama fi kisain, seperti lafal kisain asalnya kisawun. Yang datang apa jam'ul jawami, dari sekitar 100 kitab karangan sebagai kitab rujukan. Keadaan jam'ul jawami manhalan, halai berupa sumber. Halun min dhamiril wawi, menjadi hal dari dhamirnya waw. Min dhamiril warid, dari dhamirnya yang ada dalam al-warid. Al-warid yang datang jam'ul jawami, ya kan. Al-warid yang datang jam'ul jawami, datang dari sekitar 100 kitab karangan. Kitab karangan yang datang apa jam'ul jawami manhalan, halai berupa sumber. Ini oleh kisareh manhalan dijadikan hal, ya kan. Meskipun sesungguhnya bisa saja manhalan ini jadikan maf'ul bihi. Yang datang apa kitab jam'ul jawami, dari sekitar 100 kitab rujukan, datang manhalan kepada sumber. Datang ke sumber, ya. Tapi memang lebih balawah dijadikan hal daripada dijadikan maf'ul bihi. Artinya jam'ul jawami itu tidak datang kepada sumber, tapi dia sendiri sudah sumber, ya kan. Manhalan, halai berupa sumber, ya. Entar kata se, kan lebih baik dia sendiri tase, ya kan. Manhalan, halai berupa sumber. Sumber yurwi yang menyegarkan, sama seger. Arwa yurwi, saudara. Arwa yurwi ini mazid, ya kan. Majaratnya rawiya yarwa royan fahuwa royan, ya. Rawiya yarwa royan fahuwa royan. Ya, royanu isim fa'ilnya. Ini ada dalam amsilah tasrifiyah, kan, boleh, ya. Rawiya yarwa royan fahuwa royan, ada itu. Artinya rawiya yarwa artinya apa? Segar karena telah minum.
Arwa yurwi yang menyegarkan apa sumber bidhammi awwalihi dengan dhammahnya awalnya lafal yurwi menyegarkan kepada siapa? Kulla atsanin, kepada setiap orang yang haus. Haus apa itu? Haus ila ma huwa fihi. Haus kepada sesuatu yakni fan huwa yang abdapun jam'ul jawami fihi adalah tentang emak, ya kan? Haus kepada ilmu yang mana jam'ul jawami adalah tentang ilmu itu, artinya haus kepada usul fikih, ya kan? Yurwi yang menyegarkan apa sumber itu, menyegarkan kepada setiap orang yang haus terhadap usulul fikih. Bukan hanya menyegarkan orang yang haus, tapi juga wa yamiru. Maro yamiru kalau ini berarti mujarrad ya. Bi fathi awwalihi, yakni yamiru. Yakni maksudnya yusbi'u kulla jami'in ila ma huwa fihi. Dan dapat mengenyangkan kepada setiap orang yang lapar. Tapi bukan lapar nasi ya. Yang lapar ilama kepada fan huwa yang ada pun jam'ul jawami fihi adalah tentang emak. Jadi manhal sumber tersebut bisa menyegarkan setiap orang yang haus kepada usul fikih dan dapat mengenyangkan kepada setiap orang yang lapar terhadap usul fikih. Maro yamiru min maro ahlahu, diambil dari kata maro ahlahu. Maro ahlahu artinya atahum bil mirati, dia datang kepada keluarganya dengan membawa bahan makanan. Ai at-ta'am alladhi min sifatihi annahu yusbi'u, artinya makanan yang diantara sifatnya bahwa ia adalah mengenyangkan. Fahadafah maf'ulal fi'laini lit-ta'mimi ma'al ikhtisari. Musannif membuang makmulnya dua fi'il karena yurwi itu memerlukan maf'ul, yamiru juga memerlukan maf'ul karena muta'addi. Akan tetapi makmul dalam hal ini maf'ul dari dua fi'il itu sama-sama dibuang. Tujuannya adalah lit-ta'mim, dalam rangka membuat umum. Menyegarkan kepada siapa? Khususnya kepada orang yang sedang haus kepada usul fikih. Ma'al ikhtisari, di samping tujuan ikhtisar. Karena taukab si maksudnya yurwi wa yamiru. Biqarinatis siyaqi, dengan melihat konteks. Wa min isti'malil ju'i wal 'atashi, di antara penggunaan kata ju' dan kata atos fi ghairi ma'nahuma al ma'rufi, dalam selain maknanya yang ma'ruf. Kalau maknanya ju' dan atos yang kita kenal kan sudah kita tahu ya, lapar ya lapar, ya kan? Kenyang ya kenyang. Tapi seringkali ju' dan atas digunakan pada selain makna yang ma'ruf. Di antaranya qaulul arabi, adapun perkataan orang Arab, kama huna qaulul arabi ju'tu ila liqa'ika, aku lapar ingin ketemu dengan kamu. Ini ju' tu ya, ja'a ya ju', ja'a ju'tu, ini punya saya ada lamnya. Ju'tu ila liqa'ika, kamu bawa nasi, enggak ya? Ai istaktu artinya aku rindu kepadamu. Wa atistu ila liqa'ika, ai istaktu. Atistu aku haus, ingin bertemu kamu. Ai istaktu artinya aku rindu. Hakahu as-Sawali. Al-Muhiti wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.